yang nempel hanya untuk nafsu saja akan menjadi api dia. Ada orang semakin menuntut ilmu, semakin tawadhu, semakin menghormati orang lain, semakin menanamkan mahabbah, semakin cinta kepada kampung akhirat, semakin hilang hubbud dunianya menjadi hubbul akhirah. Kenapa? Ma waqa'a fi qalbi. Ilmunya masuk ke dalam hati. Jadi kalau semakin nuntut ilmu, semakin sombong, selalu tiap hari pengen berdebat terus dengan orang lain, selalu dengan menuntut ilmu ini ada dalil untuk menyalahkan orang lain, selalu dengan menuntut ilmu ini jadi kepengen tahu kekurangan orang lain. Nah, ini hati-hati. Salafus saleh terdahulu bisa melihat ilmu ini bermanfaat atau tidak. Ketika ilmu yang dipelajarinya mendekatkan dirinya kepada Allah dan membuatnya semakin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fadzalika ilmun nafi'. Inilah ilmu yang bermanfaat. Wa min kalami sayyidina al-arif billah Abdullah bin Muhsin al-Attas. Ini daripada ucapannya al-Imam Arif billah Al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Perhatikan, al-ilmu ilman. Beliau mengatakan ilmu dibagi menjadi dua. Ilmu khasyatin wa nurin. Jadi ilmu yang mendatangkan rasa takut dan cahaya di dalam hati. Wa hadha kullama izdada al-insanu minhu zadat ma'rifatuhu bi nafsihi wa tahaqqaqa annahu la ya'lamu min al-'ilmi syai'an. Tandanya ilmu ini manfaat apa? Semakin belajar ilmu, semakin dia meyakini bahwasanya dia tidak mengetahui apapun. Ini bedanya bil khusus belajar ilmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibina atas dasar khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kesan di dalam hati, semakin bertambah ilmunya, semakin dia merasa dia tidak memiliki ilmu. Wa ilmu lisan, yang kedua ilmu lisan. Kullama izdadat insanu minhu izdada da'wa wa dhanna annahu la yujadu fil ilmu mithlu. Makin belajar makin ngerasa pandai dan dia merasa tidak ada yang lebih pandai darinya. Ini beda tipis, Pak. Maka kalau kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, antara ngaji fikih sama ngaji tasawuf ini mesti dikombin ini. Yang ngaji fikih bagus, cuman harus diisi juga dengan kajian tasawuf. Imam Malik dalam mahfum ucapannya, beliau mengatakan, man tafaqqah, barang siapa yang ngaji fikih, walam yatasawwaf, tapi enggak ngaji tasawuf, faqad tafassad, nanti bisa fasik jadinya. Karena kalau ngaji fikih kecenderungan bicara hukum terus. Sampai keseringan bicara hukum, senangnya kadang menghukumi orang lain. Ini kalau ngaji fikih bagus, tapi harus diimbangi juga dengan ngaji tasawuf atau kajian hati.